Salam, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap anak-anak tetap sehat, semangat, dan penuh berkat. Firman Tuhan pagi hari ini bertema dahsyat pekerjaan Tuhan. Kisahnya dapat dibaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6 tentang kisah Nabi Elia. Kemudian ayat emasnya di Mazmur 66 ayat yang ketiga. Betapa dahsyatnya pekerjaanmu. Nabi Elia memiliki pengalaman yang ajaib. Suatu ketika ia dikejar-kejar oleh musuh. Ia diminta oleh Tuhan untuk bersembunyi di dekat sungai Kerit. Tampaknya ia tak membawa bekal apa-apa. Juga di dekat sungai itu tak ada tanaman yang bisa dijadikan bahan makanan baginya. Ikan-ikan pun tak ada karena sungai itu kering. Tetapi Tuhan meminta agar Elia tidak khawatir tentang apa yang akan ia makan, sebab Tuhan akan mengirimkan makanan kepadanya. Sabda Tuhan, burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Memang benar, selama dalam persembunyian itu, setiap pagi dan petang datanglah burung gagak memberinya makan roti dan daging. Bagaimana mungkin burung gagak tiap pagi dan petang bisa membawakan roti dan daging bagi Nabi Elia? Itulah kemahakuasaan Allah. Allah mampu melakukan hal-hal yang begitu dahsyat dan ajaib yang kadang sulit diterima oleh akal manusia. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukurlah kita sebab karya Tuhan yang dahsyat itu tak hanya terjadi pada masa lalu. Pada zaman sekarang pun Allah seringkali menunjukkan hal-hal yang ajaib dan dahsyat bagi hidup kita. Contohnya, saudaraku yang menurut dokter tak mungkin bisa disembuhkan karena sakit demikian parah, namun ternyata ia bisa sembuh. Tapi sesungguhnya tak hanya hal-hal seperti itu yang dahsyat dan ajaib. Semua pengalaman setiap hari yang tampaknya sederhana pun sesungguhnya adalah pengalaman yang ajaib dan dahsyat. Contohnya, jantung kita berdetak dan darah kita bisa mengalir secara teratur tanpa kita ketahui. Itu juga pengalaman yang ajaib dan dahsyat. Kita bisa bangun setiap hari setelah tidur semalaman dengan pulas. Itu juga pengalaman yang ajaib dan dahsyat, dan masih banyak lagi. Itu semua adalah pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib yang harus kita syukuri. Sudahkah kita membiasakan hidup untuk mensyukuri setiap anugerah Tuhan, pekerjaan Tuhan yang ajaib dan dahsyat? Kalau belum, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas begitu banyak pekerjaan-Mu dalam diri kami yang menunjukkan bahwa Engkau Allah kami yang ajaib dan dahsyat, yang tampaknya sederhana, namun sesungguhnya itu pengalaman yang luar biasa yang seringkali kurang kami sadari. Engkau memberkati kami semua, berkati anak didik kami, peserta didik di SD Kristen Manahan. Tuhan tolong memberkati kami semua. Kau juga memberkati orang tua dari anak-anak didik kami. Tuhan menolong, memberkati dan menyertai mereka di dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Untuk sekolah kami yang kami kasihi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus memakai sekolah kami untuk menjadi saluran berkat bagi kota Solo dan sekitarnya. Kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa kami. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Dengan tangan-Mu yang ajaib, Engkau bekerja atas bangsa Indonesia ini. Berkati para pemimpin kami Tuhan, Tuhan sertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.